Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Suwangsi dari SMP Negeri 2 Jonggol. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya yang kedua dengan topik Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Apa saja tujuan Merdeka Belajar? Tujuan Merdeka Belajar yaitu 1. Membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. 2. Memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. 3. Memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan istilah cyber physical system. 4. Menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan dirinya masing-masing. 5. Mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini adalah terinspirasi dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem AMOM, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Lalu, bagaimanakah pelaksanaan Merdeka Belajar itu? Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar. 1. Menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. 2. Kerjasama lintas pihak. Dan yang ketiga, urgensi data. Menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi artinya pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi cyber physical system. Kerjasama lintas pihak. Kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi. Ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya.
Purkinsidata. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan, seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Apa saja komponen dalam Merdeka Belajar? Ada 7 komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan Merdeka Belajar, yaitu 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, siswa dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengalaman nyata. 2. Inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya, agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. 3. Bertanya. Komponen lain dalam program Merdeka Belajar adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. 4. Learning community. Learning community artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. 5. Modeling. Modeling dalam komponen Merdeka Belajar artinya ada contoh atau model yang bisa diikuti siswa saat mengerjakan sesuatu, seperti hasil karya seni, narasumber, dan lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk siswa-siswanya, tetapi guru bukan satu-satunya model dan hanya berperan sebagai fasilitator saja. Itu artinya siswa bisa mencari modeling selain gurunya. 6. Refleksi. Kegiatan refleksi dalam Merdeka Belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan siswa dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, kesan dan saran pembelajaran, dan sebagainya. 7. Authentic Assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan siswa. Lalu, apa peran guru dalam Merdeka Belajar? Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa, antara lain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing dan motivator, guru sebagai evaluator. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga kompetensi tambahan pada guru dalam program Merdeka Belajar. Adapun kompetensi tambahan yang harus dimiliki guru dalam program Merdeka Belajar adalah
kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan holistik dan logis, dan compassion yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.